wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Rangga Kertawijaya, NIM 1901026080. Beradanya saya di sini di hadapan kalian, saya akan bercerita mengenai kesabaran Nabi Ayub alaihi wassalam. Langsung saja kita bercerita atau storytelling. Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau merupakan seorang nabi yang memiliki tingkat kesabaran luar biasa atau paling tinggi dalam menghadapi cobaan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang atau orang kaya raya, hartanya melimpah, rumah dan anak ternaknya sangat banyak. Ia hidup begitu makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan, namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat baik dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikannya, ketulusannya, dan keikhlasannya. Nabi Ayub dalam berbuat kebaikan, bahkan para malaikat pun juga memuji beliau. Hal ini membuat iblis merasa iri dan dengki. Ia tidak suka ada manusia begitu solehnya seperti Nabi Ayub alaihi salam. Iblis pun membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis terus mencoba menggodanya keimanan Nabi Ayub alaihi salam agar tersesat dan ingkar, juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata iblis gagal. Iblis pun tidak menyerah. Ia dan para pembantunya kemudian mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub alaihi salam. Mula-mula mereka membunuh semua ternaknya. Kemudian mereka merusak kebunnya dan membakar semua harta kekayaan beliau. Nabi Ayub dan anaknya, istri beliau tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Iblis dan para pembantunya kemudian mendatangi putra dan putri Nabi Ayub di rumah. Mereka menggoyang-goyangkan tiang rumah sehingga rumah tersebut roboh dan semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Di saat itu iblis mengira usahanya sudah berhasil untuk menggoyahkan keimanan Nabi Ayub alaihi salam. Karena Nabi Ayub sangat menyayangi putra dan putrinya, meskipun Nabi Ayub merasa sedih dan juga menangis atas kehilangan anak-anaknya, tetapi jiwa dan hatinya tetap kuat dan selalu sabar. Juga memiliki keyakinan bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemberi kehendak, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Setelah itu, iblis pun tidak patah semangat. Iblis kemudian menaburkan penyakit pada sekujur tubuh Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub menderita penyakit kulit yang amat menjijikkan.
semua tetangganya dan orang sekitar menjauhi Nabi Ayub. Karena takut tertular, mereka mengingatkan Nabi Ayub untuk segera pergi yang jauh dari permukiman manusia. Penyakit Nabi Ayub sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Namun Nabi Ayub tetap bersabar. Hal ini membuat iblis semakin merasa iri dan dengki. Ia tidak suka jika ada manusia yang begitu solehnya. Iblis pun berniat untuk membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Kemudian Nabi Ayub segera membersihkan tubuhnya dengan air segar. Maka seketika penyakit Nabi Ayub sembuh dan tubuhnya kini kembali seperti sedia kala. Wajahnya kembali bersinar dan memancarkan wibawa yang luar biasa. Rahman akhirnya pulang. Dari terkejutnya ia ketika melihat suaminya sudah sembuh, dan ia juga minta maaf karena telah hampir kehilangan kesabaran dalam merawat Nabi Ayub yang sedang sakit. Nabi Ayub pun memaafkannya dan bercerita bahwa ia telah terlanjur bersumpah untuk memukul Rahma. Beliau sangat bingung karena dalam benaknya beliau tidak tega menyakiti istrinya yang sangat setia. Akhirnya turunlah perintah Allah untuk mengambil 100 helai rambut, kemudian mengikatnya dan memukulnya dengan pelan. Nabi Ayub yang sudah sembuh dan semua warga sudah menerimanya. Karena kesabaran beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kembali harta yang berlimpah. Dari cerita mengenai Nabi Ayub dapat kita ambil hikmahnya, jikalau ada musibah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tetap bersabar dan tawakal dan yakin kita itu pasti bisa untuk menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah, dan jangan pernah untuk meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan selalu berbuat baik kepada semua orang meskipun kita sedang merasakan kesulitan dari cobaan apa yang telah diberikan oleh Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.